Bayangkan sebuah negeri yang nyaris kehilangan harapan ketika tanah leluhur diinjak penjajah dan rakyat hanya bisa menunduk menahan luka. Namun dari balik kabut penderitaan, bangkit satu nama yang kelak mengguncang sejarah, Prabu Sangkardja. Halo saudara semua. Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Tempat kita menghidupkan kembali kisah-kisah besar Nusantara yang penuh keberanian, pengorbanan, dan air mata perjuangan. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semangat para leluhur tak pernah padam. Pada masa ketika kabut penjajahan menyelimuti bumi Nusantara, berdirilah sebuah kerajaan kecil di kaki pegunungan bernama Wanasari. Tanahnya subur, sungainya jernih, dan rakyatnya hidup sederhana dalam damai. Namun kedamaian itu perlahan runtuh ketika pasukan penjajah datang membawa senjata, aturan, dan keserakahan. Sawah dirampas, hasil bumi diperas, dan rakyat dipaksa tunduk. Di singgasana Wanasari, duduk seorang raja yang tak pernah memalingkan wajah dari penderitaan rakyatnya. Dialah Prabu Sangkardja. Setiap malam ia memandang api obor di halaman istana sambil bertanya dalam hati, sampai kapan tanah leluhur ini menahan luka tanpa perlawanan? Prabu Sangkardja bukan raja yang lahir dari kemewahan semata. Sejak muda ia ditempa kerasnya kehidupan, belajar mendengar jerit rakyat sebelum mendengar pujian istana. Ia sering menyamar sebagai rakyat jelata, berjalan di pasar, di sawah, di pelabuhan kecil, menyaksikan langsung penindasan yang terjadi. Suatu malam, seorang petani tua memegang tangannya sambil berbisik lirih, "Baginda, kami tak butuh emas. Kami hanya ingin hidup tanpa takut." Kata-kata itu menancap di dada Sangkardja lebih tajam dari tombak manapun. Di balairung istana, para patih dan bangsawan terpecah pendapat. Ada yang menyarankan tunduk demi keselamatan kerajaan, ada pula yang memilih diam demi jabatan. Namun Sangkardja berdiri, suaranya tenang tapi mengguncang. Kerajaan yang hidup dari ketakutan bukanlah kerajaan, melainkan penjara. Ruangan itu sunyi. Tak seorang pun berani menatap langsung ke matanya. Keputusan besar mulai bersemi, meski risikonya adalah kehancuran segalanya. Malam itu, Sangkardja memanggil permaisurinya. Dengan mata berkaca, sang permaisuri berkata, "Jika ini jalanmu, aku akan berjalan di belakangmu. Jika ini akhir, biarlah kita berakhir dengan terhormat." Sangkardja menggenggam tangannya erat. Di luar istana, angin berdesir seolah menyetujui sumpah sunyi itu. Di puncak Bukit Keramat, Sangkardja bersemedi. Ia menancapkan keris pusaka ke tanah dan berdoa, bukan untuk kemenangan, melainkan keberanian. "Wahai leluhur," bisiknya, "pinjamkan nyalimu untuk anak cucumu." Api obor bergetar, dan malam seakan mendengar ikrar seorang raja yang tak lagi bisa mundur. Fajar merekah dengan warna merah pucat, seolah langit pun merasakan darah yang akan tumpah. Di alun-alun Wanasari, rakyat dikumpulkan paksa oleh penjajah. Cambuk diayunkan tanpa ampun, teriakan anak-anak bercampur tangis para ibu. Prabu Sangkardja menyaksikan semuanya dari balik kerumunan, menyamar dengan pakaian lusuh. Ketika seorang serdadu menendang seorang pemuda hingga tersungkur, Sangkardja mengepal tangan. Dadanya bergetar. "Cukup, ini sudah terlalu jauh," gumamnya. Hatinya berteriak, namun akalnya menahan. Ia tahu, satu langkah gegabah hari itu bisa memusnahkan seluruh Wanasari. Malamnya, Sangkardja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di sebuah lumbung tua. Api obor menyala redup, wajah-wajah tegang mengelilinginya. Ada mantan prajurit, petani, pemburu, bahkan pemuda yang kehilangan ayah karena siksaan penjajah.
Sangkarja berdiri di tengah lingkaran, suaranya rendah namun menghujam. "Aku tidak memanggil kalian sebagai raja," katanya, "aku memanggil kalian sebagai saudara." Seorang pemuda berseru lirih, "Jika kita melawan, kita mati." Sangkarja menatapnya tajam, "Jika kita diam, kita mati setiap hari." Sumpah pun diucapkan. Satu persatu mereka menorehkan darah di telapak tangan, menyentuh tanah Wanasari. "Demi bumi yang memberi kita makan," ucap Sangkarja, "demi anak-anak yang dirampas masa depannya, kita berdiri atau kita gugur." Suasana hening, lalu isak tertahan pecah. Tidak ada sorak kemenangan, hanya tekad yang mengeras. Malam itu, perlawanan lahir bukan dari ambisi, melainkan dari keputusasaan yang berubah menjadi keberanian. Penjajah mulai merasakan gelombang kecil perlawanan. Gudang logistik terbakar, jalur suplai dirusak, mata-mata mereka lenyap satu persatu. Sangkarja memimpin langsung serangan malam, kerisnya bergerak cepat dalam sunyi. Seorang serdadu sempat berteriak, "Siapa kau?" Sangkarja menjawab dingin, "Aku suara tanah ini." Darah mengalir di tanah basah, dan hutan menjadi saksi betapa perlawanan rakyat tak bisa diremehkan. Namun kemenangan kecil itu dibayar mahal. Seorang sahabat Sangkarja gugur tertembak, roboh di pelukannya. Nafasnya tersengal, "Baginda, jangan berhenti." Air mata Sangkarja jatuh, bercampur darah. Ia menutup mata sahabatnya perlahan. Di balik duka yang mengoyak, api di dada Sangkarja justru menyala lebih ganas. Ia bersumpah dalam hati, perlawanan ini tak akan berhenti sampai penjajah terusir atau nyawanya sendiri menjadi tebusan. Pagi itu, bumi Wanasari bergetar. Derap sepatu pasukan penjajah memecah keheningan, membawa meriam dan senapan menuju jantung kerajaan. Asap hitam mengepul dari desa-desa yang dibakar sebagai peringatan. Prabu Sangkarja berdiri di puncak bukit, menatap pasukan yang jumlahnya berlipat ganda dari laskar rakyat. Angin membawa bau mesiu dan ketakutan. Seorang prajurit muda bertanya dengan suara gemetar, "Baginda, apakah kita masih punya harapan?" Sangkarja menjawab tanpa menoleh, "Selama kakimu masih menjejak tanah ini, harapan belum mati." Genderang perang ditabuh. Teriakan takbir dan peki perlawanan menggema dari hutan. Laskar Wanasari menyerbu dengan senjata seadanya, tombak bambu, golok tumpul, busur tua, melawan rentetan peluru. Tubuh-tubuh berguguran, darah membasahi tanah yang dulu ditanami padi. Sangkarja berada di garis depan, keris pusakanya berkilat merah. Ia menebas tanpa ragu, setiap ayunan adalah luapan amarah bertahun-tahun. "Mundur kalian dari tanah kami," raungnya di tengah gemuruh ledakan. Penjajah terkejut oleh kegilaan perlawanan itu. Mereka tak menyangka rakyat yang kelaparan bertarung seolah tak mengenal takut. Namun kekejaman pun dibalas dengan kekejaman. Meriam diarahkan ke barisan laskar, tubuh manusia tercerai oleh ledakan. Jerit kesakitan memecah udara. Sangkarja tersungkur terkena serpihan besi, darah mengalir di pelipisnya. Seorang patih berteriak panik, "Baginda mundur!" Sangkarja bangkit tertatih, matanya menyala liar. "Selama aku berdiri, tidak ada kata mundur." Pertempuran berlangsung seharian penuh. Sungai kecil berubah merah, hutan menjadi kuburan terbuka. Saat matahari condong ke barat, Sangkarja memimpin serangan terakhir ke barisan komandan penjajah. Pertarungan jarak dekat tak terelakkan. Keris beradu dengan pedang baja. Sangkarja menusuk dada sang komandan sambil berbisik, "Ini harga darah rakyatku." Tubuh itu roboh, dan untuk sesaat, pasukan penjajah goyah.
Namun kemenangan tak pernah datang tanpa harga. Saat senja turun, medan laga dipenuhi jasad kawan dan lawan. Laskar Wanasari tersisa separuh. Sangkarja berlutut di tanah, nafasnya berat, menatap korban yang bertebaran. Seorang prajurit yang sekarat menggenggam tangannya. "Baginda, apakah kita menang?" Sangkarja menahan air mata. "Belum," jawabnya lirih, "tapi hari ini mereka tahu kita ada." Api perlawanan telah menyala terang, dan perang besar tak mungkin lagi dihentikan. Malam setelah perang besar itu terasa lebih sunyi daripada kuburan. Api unggun menyala redup, menerangi wajah-wajah laskar yang tersisa, mata mereka kosong, jiwa mereka terkoyak. Prabu Sangkarja duduk terdiam, membersihkan darah yang mengering di keris pusakanya. Setiap goresan kain mengingatkannya pada nama-nama yang takkan pernah kembali. Di kejauhan, suara tangis pelan terdengar. "Baginda," bisik seorang pati setia, "kita dikepung dari dalam." Sangkarja mengangkat kepala perlahan. Kata-kata itu lebih menusuk daripada luka di tubuhnya. Pengkhianatan itu datang dari orang yang paling dipercaya. Seorang bangsawan istana yang sejak awal tampak mendukung perlawanan, diam-diam mengirimkan peta pertahanan Wanasari kepada penjajah. Demi keselamatan keluarganya, katanya. Namun alasan tak pernah mampu menebus darah yang tumpah. Saat Sangkarja memanggilnya ke hadapan api unggun, wajah bangsawan itu pucat. "Ampuni aku, Baginda," katanya tersungkur, "aku takut." Sangkarja menutup mata sejenak. "Ketakutanmu telah membunuh lebih banyak orang daripada pedang musuh," jawabnya lirih namun mematikan. Serangan balasan penjajah datang sebelum fajar. Berkat pengkhianatan itu, Laskar Wanasari disergap dari 3 arah. Panah api menghujani perkemahan, tenda-tenda terbakar, jerit kesakitan membelah malam. Sangkarja memimpin perlawanan putus asa. Satu persatu orang-orang terdekatnya gugur melindunginya. Patih tua yang sejak kecil mengajarinya berperang roboh sambil tersenyum. "Aku bangga padamu, Rajaku," ucapnya sebelum nafas terakhir. Dunia Sangkarja runtuh, namun kakinya tetap berdiri. Di tengah kekacauan, Sangkarja akhirnya berhadapan kembali dengan sang pengkhianat yang kini digiring penjajah. Mata mereka bertemu. Tangisan dan penyesalan tak lagi berarti. "Lihat apa yang kau lakukan," ujar Sangkarja dengan suara parau. Tanpa amarah berlebihan, ia menghunus keris dan mengakhiri hidup orang itu. Tidak ada kemenangan di wajahnya, hanya kehampaan. Malam itu, Sangkarja kehilangan bukan hanya pasukan, tetapi juga sisa kepercayaannya pada manusia. Saat fajar menyingsing, Wanasari nyaris runtuh. Laskar yang tersisa sangat sedikit. Sangkarja berdiri di atas puing, tubuhnya penuh luka. Seorang prajurit muda mendekat, suaranya bergetar, "Baginda, apa arti semua ini?" Sangkarja menatap matahari yang naik perlahan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Agar kelak," katanya pelan, "anak cucu kita tahu, kebebasan selalu dibayar mahal." Babak paling gelap telah dilewati, namun pengorbanan terbesar belum sepenuhnya berakhir. Senja terakhir menyelimuti Wanasari dengan warna keemasan yang sendu. Prabu Sangkarja berdiri di puncak benteng yang tersisa, menatap barisan penjajah yang kembali mengepung, kali ini dengan jumlah dan senjata yang jauh lebih besar. Di belakangnya, laskar yang tersisa berdiri tertatih, luka membalut tubuh, namun mata mereka menyala. Sangkarja menghela napas panjang. "Saudara-saudaraku," katanya lantang, "hari ini bukan tentang menang atau kalah. Hari ini tentang menolak tunduk." Angin membawa suaranya melintasi lembah,
seolah tanah itu sendiri mendengarkan. Serangan terakhir pun pecah. Meriam menggelegar, peluru menghujani, dan teriakan perang bersahut-sahutan. Sangkarja melompat ke medan laga, keris pusaka di tangan, tubuhnya seolah digerakkan oleh kekuatan di luar rasa sakit. Ia menangkis, menebas, dan maju tanpa ragu. Seorang prajurit muda hampir roboh, Sangkarja menariknya bangkit. "Hidupkan harapan, jangan biarkan takut mematikanmu," teriaknya. Dalam kekacauan itu, keberanian Sangkarja menjelma nyala yang menular. Di tengah pertempuran, sebuah tembakan menembus dada Sangkarja. Ia terhuyung, berlutut di tanah yang basah oleh darah. Waktu seakan melambat. Ia menancapkan keris ke bumi agar tetap berdiri. Dengan sisa tenaga, Sangkarja berteriak, "Wanasari tidak akan pernah kalian miliki." Pekik itu memecah barisan penjajah, laskar rakyat bangkit menyerbu dengan kegilaan yang tak terbendung. Sangkarja tersenyum tipis, senyum seorang raja yang telah menunaikan janjinya. Sangkarja gugur dengan tubuh tegak, keris masih tertancap di tanah. Penjajah akhirnya mundur, bukan karena kalah jumlah, melainkan karena gentar oleh perlawanan yang tak bisa dipatahkan. Hari-hari berikutnya, kabar keberanian Wanasari menyebar ke penjuru negeri. Desa-desa lain bangkit. Nama Prabu Sangkarja disebut dalam bisik doa dan teriakan perlawanan. Ia mungkin telah tiada, namun nyalinya hidup di ribuan dada. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak Wanasari bermain di bawah pohon tua tempat keris pusaka Sangkarja dulu ditancapkan. Seorang tetua bercerita, "Disinilah seorang raja memilih mati berdiri daripada hidup berlutut." Anak-anak itu menatap tanah dengan mata berbinar. Legenda Prabu Sangkarja tak ditulis di batu, melainkan di hati orang-orang merdeka. Dan selama kisah itu diceritakan, selama keberanian diwariskan, Prabu Sangkarja akan abadi sebagai simbol perlawanan, kehormatan, dan cinta pada tanah air. Saudara semua, kisah Prabu Sangkarja bukan sekadar cerita tentang perang dan darah. Ini adalah kisah tentang harga sebuah keberanian, tentang memilih berdiri tegak meski tahu nyawa adalah taruhannya. Ia gugur, namun semangatnya menjalar kemana-mana, mengajarkan bahwa penjajahan tak pernah benar-benar menang selama masih ada rakyat yang berani melawan. Jika kisah ini membuat dada kalian bergetar, jika semangatnya terasa hidup di hati, maka jangan biarkan cerita para leluhur ini tenggelam oleh waktu. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal perjuangan Nusantara. Karena selama kisah seperti Prabu Sangkarja terus diceritakan, selama keberanian diwariskan, maka bangsa ini tak akan pernah benar-benar bisa ditundukkan. Sampai jumpa di kisah heroik berikutnya.